Serka Hijrah Saputra, itulah pangkat terakhirnya sebelum ia mundur sebagai prajurit TNI. Berbagai tugas menjaga keamanan dan pertahanan negara sudah ia jalani sebagai prajurit TNI AD. Salah satunya saat ia terpilih sebagai pasukan Garuda yang merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB yang bertugas di Lebanon Selatan pada tahun 2016-2017. Setelah pulang dari Lebanon, ia ditugaskan sebagai pasukan teritorial di Pegunungan Tengah Papua. Namun hidup tentu ada ujian. Di saat ia mendapatkan ujian, ia justru memanfaatkan waktunya selama 10 bulan untuk menghafalkan Al-Quran sebelum akhirnya tidak aktif lagi di militer. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya bagaimana kisah perjalanan hidup Pak Hijrah ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya terus semuanya. Kali ini kita pengen ngambil hikmah lagi dengan tokoh yang luar biasa tentunya. Ini beliau tentara yang jadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Sekarang malah mendirikan pondok pesantren. Wah, ada pelajaran luar biasa apa di balik itu semua? Kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi dulunya sambil ngobrol Ustaz ya, izin belajar Boleh. Alhamdulillah. Dulunya tentara. Ya, dulu saya tergabung dalam TNI Angkatan Darat tahun 2006-2007. Itu jadi awalnya tentara TNI, Ya. sampai jadi pasukan perdamaian itu tuh gimana sih? Apa PBB-nya ngerekrut sendiri atau mengajukan atau gimana? Ya, kami di Mabes TNI itu ada pusat misi pemeliharaan pasukan perdamaian PBB di Sentul namanya, PMPP TNI. Kami ikut di dalam rekrutmen itu dengan serangkaian tes di tahun 2016-2017. Dan alhamdulillah dari seluruh Indonesia, pasukan TNI, darat, laut, udara, saya terpilih menjadi salah satu prajurit yang diberangkatkan ke Lebanon. Itu berapa yang daftar dan yang terpilih berapa, Zat? Kalau yang mendaftar kurang lebih ribuan ya. Dan yang diberangkatkan dari Indonesia sebagai kontingen pasukan perdamaian PBB dari Indonesia itu ada 1.250 kalau saya tidak salah. Wah, kurang dari setengahnya ya. Ya. Dan ini kan berarti pasukan perdamaian, Zat. Dan kenapa dikirimnya ke Lebanon dan memang ada kasus atau mungkin ada apa di sana yang sampai harus dikirim pasukan perdamaian, Zat? Sebenarnya bukan hanya Lebanon saja Indonesia mengirim, tapi di beberapa negara. Tapi khusus untuk saya dan pasukan yang dikirim saat itu, memang ditugaskan ke Lebanon untuk memelihara perdamaian yang ada di Lebanon dan konflik antara Israel dan Lebanon saat itu. Waktu itu ya? Ya. Jadi sempat ikut terlibat ada... beberapa kali memang sempat ada kejadian antara Israel dan Lebanon, tapi disitulah tugas pasukan perdamaian untuk mencegah agar tidak terjadi konflik antara Israel dan Lebanon. Terus akhirnya itu di tahun 2016-2017. Iya. Pulang ke Indonesia? Saya selesai misi perdamaian itu tahun 2018 akhir Desember. Oke. Kemudian pulang ke Indonesia, selesai misi, kami bertugas kembali di Mabes TNI Angkatan Darat. Tidak lama dari situ kami diberangkatkan lagi dalam tugas pasukan teritorial di Pegunungan Tengah Papua. Tepatnya di Kabupaten Tolikara, Pegunungan Tengah Papua. Masih benar-benar hutan, gunung semua di situ ya? Selama kurang lebih 1 tahun kami di sana. Masya Allah. Ya. Ada luka-luka apa aja? Allah masih jaga saya sampai saat ini. Tidak ada luka, walaupun beberapa kejadian sering kita alami, tapi alhamdulillah masih utuh. Sehat ya. Alhamdulillah ya. masih utuh. Dan ini luar biasa Allah yang melindungi dan Masya Allah sekarang berbuat kebaikan alhamdulillah. Pangkat terakhirnya apa saat itu? Pangkat terakhir kami sersan kepala. Sersan kepala. Ya. Dan di sana udah berarti keluar yang dengan mewakili pasukan perdamaian. Ya. Ke Lebanon sama yang ke di Papua. Tolikara Papua. Tolikara Papua. Ya. Nikmat lebih besar mana lagi yang akhirnya bisa membuat kita terkalahkan dengan nikmatnya beliau? Ini hafal Quran, bos, Masya Allah. Yang mau ditukar pakai duit, kamu punya duit berapa triliun pun gak akan sanggup untuk ditukar dengan hafalan. Ini Allah izinkan.
Karena kau yakin ya, hafalan itu sejatinya bukan kitanya pinter, cerdas, IQ, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya di kepala kita. Dan Masya Allah sekarang sudah dititipkan ke beliau. Penasaran gimana proses perjuangannya? Untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Masya Allah kembali lagi kita bakal ambil banyak pelajaran dari Ustadz Hijrah. Beliau lihat ya, udah menjadi TNI. Diberikan doa oleh ibunya luar biasa untuk jadi guru ngaji, tapi dulu katanya nggak pernah mau. Sekarang namanya doa ibu tuh luar biasa ya. Udah takdirnya sekarang mendirikan pondok pesantren. Ini progresnya gimana? Saya masih mau runutin tadi ya. Beres jadi TNI, terus kena masalah lagi difitnah, terus akhirnya sekarang diriin pondok. Nah itu jadi benar-benar dari keluar langsung diriin atau gimana sih? Ya, sejak saya memutuskan selesai dari kedinasan, berhenti ya? Ya, berhenti. Tahun 2021 pertengahan, ada 5 orang ibu datang ke rumah. Oke. Dan meminta saya untuk mengajarkan mereka ngaji. Tahu dari mana beliau itu? Ustadz, karena selama saya tinggal di rumah itu, saya selalu jadi imam. Oh, ada di jadi imam masjid, di musola, ya. Di situ ya. Kemudian mereka datang dan minta diajarkan. Kemudian saya bilang, oke, silakan. Tapi tempatnya di rumah saya tidak punya tempat lain selain di sini. Ya, murid yang datang benar wajar itu. Saya ajarkan dari 5 orang ibu-ibu, alhamdulillah nambah 10, 15 sampai sekarang. Pada bawa teman-temannya. Bawa temannya, jadi makin banyak. Kemudian bapak-bapaknya juga nggak mau kalah tuh, minta diajarkan. Tadinya di musola, kemudian karena sayanya tidak menyaman, karena dari jam 8 sampai jam setengah 11, akhirnya saya berinisiatif dengan bapak-bapak mendirikan satu saung dari bambu. Dan 2 hari selesai kita bangun. Itu pun kami beli bambunya tidak sendiri, tapi patungan dan sebagainya. Dan tukang yang bangun juga kami tidak bayar, sukarela dari jamaah. Berdirilah satu saung ukuran 4 kali 5 meter. Yang tadinya saya berharap itu bisa dipakai untuk pengajian, untuk majelis Quran. Maka sampai sekarang kami kasih nama Saung Quran Al-Hijrah. Masya Allah, ada namanya nih. Berkembangnya waktu ternyata tidak menampung. Muat juga. Tidak menampung, kami tambah lagi 2 meter ke depan, juga tidak tertampung. Akhirnya sekarang kalau ngaji, kami di bawah. Ngampar. Di ngampar karpet, dengan suasana yang bahasa orang kamu tuh misbar, gerimis bubar. Iya, betul. Jadi karena tidak, kalaupun di atas saung agak, kalau hujan juga agak nyemprot ke dalam jadi basah. Tampias. Dan kalau panas ya panas. Dan semua santri kami tidak mintakan bayaran apapun. Gratis. Gratis. Bapak-bapak kami siapkan kopi, teh, kue-kuehnya, minuman air mineralnya kami siapkan tiap belajar. Tadi awalnya hanya santri ibu-ibu, lansia dan bapak-bapak. Sekarang sudah 1 tahun dari tahun 2024 pertengahan atau 2024 awal, anak-anak di sekitaran saya banyak yang tidak mengaji karena tempat mengajinya jauh dan harus berbayar. Maka kami buka kelas khusus anak-anak, dan juga alhamdulillah gratis. Dan sekarang Allah kasih saya rezeki lebih, itu tiap minggu kami makan bersama setiap malam Jumat. Semuanya gratis. Barokah, ya Allah. Yang ngajar Ustadz sendiri atau ada lagi? Kalau untuk lansia saya sendiri, kalau untuk anak-anak saya dengan istri. Berdua aja dengan istri? Berdua saja. Atau ada juga udah ada staff-staff lain itu sudah ada? Belum ada. Sementara kadang kalau saya lagi keluar kota, ada undangan tausiah, digantikan mertua saja. Wah, ini duet maut. Alhamdulillah. Mertua juga soleh. Berarti dulu saat ada background bisa ngajar, bisa ngaji. Berarti dulu pernah belajar waktu di pesantren? Iya, saya dulu dari SD atau Madrasah Ibtidaiyah, kami dimasukkan di salah satu sekolah pondok pesantren At-Taqwa di Bekasi. Kemudian SMP-nya kami dimasukkan di pondok pesantren An-Nur juga di Bekasi. Itulah itu bekal. bekalnya. Ya. Bekalnya, Masya Allah. Terus ujiannya apa aja nih saat selama ini? Atau bahkan juga keluar dari kedinasan itu ada pro kontra nggak sih saat dari keluarga? Kalau pro kontra jelas ada, tapi yang jelas ini pertama kalinya saya putuskan dengan istri untuk datang
bersama Ko Denis. Jadi orang tua saya mohon maaf dan keluarga saya di Bekasi tidak ada yang tahu sama sekali. Kami sembunyikan dan kami rahasiakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Hanya mertua, adik-adik ipar, dan orang-orang terdekat kami di rumah yang tahu sekarang saya sudah tidak berdinas. Dan saya wakafkan diri saya untuk mengajar Al-Quran. Sampai detik ini. Dan ini sebetulnya justru doa ibu ya. Doa ibu saya sedang bekerja. Sejak dulu beliau ingin banget saya jadi guru ngaji. Bahkan beliau pengen saya kuliahnya tarbiyah. Pengennya. Tapi saya malah mengambil akuntan. Dan sekarang saya merasa memang tidak ada yang bisa mengalahkan doa ibu. Saya memutuskan untuk seperti ini karena di akhir hayatnya saya tidak ketemu ibu saya. Saat tugas di Libanon bulan Oktober ibu saya wafat tanggal 18. Dan ibu wafat saat lagi dinas di sana. Iya. Nggak sempat pulang? Sempat pulang, diizinkan pulang, tapi memang tidak bisa bertemu karena perjalanan cukup panjang. Jadi saya minta ibu saya segera dimakamkan dan saya ikhlas tidak bertemu beliau, tapi insya Allah ketemu di surga. Berarti itu juga jadi titik balik untuk supaya akhirnya ngambil jalan yang sekarang. Udah nggak ada niat untuk ganti-ganti lawesi lagi, udah bener-bener pengen. Insya Allah sudah paten. Jadi guru ngaji sesuai dengan keinginan almarhumah ibu saya. Kau Mirsa nih, tuh ya, perjalanan hidup yang luar biasa, yang masih ada sekian banyak hikmah lagi, dan kita tahu perjuangannya juga pasti nggak mudah. Kalau pengen jadi baik dan ngajakin orang jadi baik, pasti akan ada yang nggak suka. Untuk itu kita nantikan hikmah selanjutnya dari beliau ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Mirsa, dalam Islam itu kita nggak cuma disuruh jadi baik, tapi ngajakin orang jadi baik. Namanya ngajakin orang jadi baik, sunatullahnya akan ada yang nggak suka. Rasul aja ada yang benci pada mulia. Nah ini Ustaz, ngajar ngaji, yang orang taunya dulu Ustaz adalah tentara. Gimana dong saat itu ngadepin julitan orang-orang, emang dulunya anak kiai, emang dulunya pesantren di mana gini gitu ya. Orang ya pernah pesantren ya, tapi kan orang taunya tentara Ustaz. Ya. Gimana Ustaz suka dukanya Ustaz? Pertama, itulah tadi saya pernah sampaikan bapak-bapak tadinya di musola, tapi karena ada beberapa pro kontra di pengurus musola, maka saya menyarankan pindah saja ke rumah saya. Tapi bapak-bapak tidak mau mengganggu keluarga saya di rumah karena belajarnya malam, maka kami rempukan untuk bangun satu saung. Itulah cikal bakal berdirinya Saung Quran Al-Hijrah sampai sekarang. Banyak hal yang orang memandang sebelah mata. Ngapain sih tentara? Ya tentara aja. Ngapain? Ada yang bilang gitu. Ngajar ngaji, terus dasar ilmunya apa, seperti apa dan bagaimana. Kan saya juga tidak harus menjelaskan siapa saya sebenarnya dan bagaimana. Tapi ya semua itu saya jalankan dengan sabar. Siapa yang tidak suka tetap saya baikin, tetap saya dekati, saya sayangi. Saya silaturahim dengan baik sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Dan kendala-kendala itu buat saya batu kerikil kecil yang cukup dengan senyum saja selesai itu. Selesai. Dan Masya Allah, berarti sejauh ini udah berapa banyak orang yang belajar? Kalau anak-anak saat ini sudah ada 30 sampai 35 kalau saya tidak salah. Sekitaran situ ya. Sekitaran situ. Dan itu rata-rata anak-anak yang memang orang tuanya banyak yang sudah bercerai. Dan anak-anak yang kurang mampu. Bahkan kami dititipkan anak-anak yang memiliki kelebihan atau difabel. Yang belajar dengan kami. Yang guru-guru lain tidak mau mengajarkan. Saya dengan sabar dan bahagia dititipkan mereka. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah mulai lancar membaca Iqra. Dan kendala-kendala itu yang membuat saya dan istri makin semangat. Kadang-kadang harus mengeluarkan kocek, bahkan menjual beberapa barang untuk terus mereka bisa belajar. Karena kan Al-Quran, Iqra, meja, dan konsumsinya kami sendiri yang siapkan. Kami sendiri yang memberikan gratis. Alhamdulillah ada beberapa orang baik yang mau membantu,
memberikan Al-Quran dan lain sebagainya. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi ada gitu saat orang datang nanya terus nanya saya mau belajar berapa tarifnya gitu ada? Banyak, Hmm. banyak. Apa jawabnya? Saya bilang kalau mau bayar di sini kalau di bawah 1 miliar jangan ngaji. Jadi saya minta dibayar lebih dari 1 miliar. Akhirnya ini beneran atau bercanda? Beneran. Maka dari itu saya nggak mau dibayar. Jadi biar Allah yang bayar saya dengan segala rezeki yang Allah kasih. Dan alhamdulillah dulu pernah ada yang bilang keluar dari tentara itu gimana makan anak istri, gimana dapurnya. Dicap bodoh mungkin. Iya, sayang sekali. Tapi saya bilang dengan istri, rezeki itu jangan mau kalah sama cicak. Cicak makannya nyamuk, nyamuknya yang datang. Nyamuknya terbang, cicaknya nemplok. Nah, yang terbang yang datang. Yang terbang yang datang. Saya bilang, lihat bagaimana Allah datangkan rezeki. Sampai sekarang alhamdulillah semua tercukupi, anak-anak bahagia, semua kebutuhan kita terpenuhi. Kalau udah deket dan jadi khodimnya Allah, pembantunya Allah, insya Allah Allah cukupi semua. Ya Allah, minta tips istiqomahnya nih San. Juga mungkin kepada semua yang nonton. Dalam berbuat baik, dalam mengajar, apalagi ini gratis, tidak mudah, ngadepin omongan, cibiran orang, dengan berbagai macam karakter ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Izin minta doa, nasihat, dan tipsnya juga kepada seluruh pemirsa. Buat saya yang terpenting kalau melakukan kebaikan dan mengajak kebaikan harus dari hati. Dan jangan pernah takut tentang masalah dunia, karena kebaikan itu urusannya akhirat. Jadi kalau tujuannya akhirat, insya Allah dunianya ngikut. Maka istiqomahnya itu berat karena memang istiqomah naik turunnya itu karena tolak ukurnya masih dunia. Sehingga ketika nggak ada uang, ketika kekurangan kita akan goyang. Tapi kalau akhirat, insya Allah saya dan istri dan keluarga alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah memusingkan kehidupan rumah tangga dalam bidang ekonomi. Biar itu jadi urusan Allah aja. Urusan saya bagaimana Al-Quran bisa dibaca oleh banyak orang dan banyak orang bisa membaca Al-Quran. Nggak rugi pemirsa. Di saat kita tahu ya orang dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Ini apalagi dekat sama yang punya dunia. Di luar sana detik ini juga ada nggak orang lagi maksiat? Ada. Dapat rezeki nggak mereka? Dapat. Dari siapa? Dari Allah. Masa udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit sama kita, sedangkan di luar sana yang ngaco aja tetap dikasih rezeki? Gak masuk akal. Dan kalau teringat ini ada seorang ibu, udah harus pipisnya di pispot di kasur karena sudah sepuh, minta maaf ke anaknya, Ustaz. Maaf ya nak, 5 menit sekali kamu harus bangun, ngurusin ibu. Anaknya yang udah lillahi ta'ala jawabnya kayak begini. Gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Emang kita ditanya nanti berapa murid yang kamu solehin, berapa tinggi pangkat kamu? Enggak. Tapi sudah seberapa manfaat kita, hidup ini dipakai untuk apa? Sebentar lagi kan dunia. Berhasil menjabat paling tinggi, jabat paling tinggi apa? Misalkan jenderal. Biasa jadi jenderal mungkin umur udah nggak mungkin umur 25 jadi jenderal. Tahu-tahu jadi jenderal nikmatin cuma setahun, itu juga disalahgunakan, metong duluan, na'udzubillah. Tapi kalau digunain untuk jadi kebaikan, ya lihat wajahnya teduh, hidupnya jadi manfaat, pahala jariah mengalir bagi ibunya. Bisa jadi semua orang bakal iri sama bundanya beliau. Kita minta doa dari beliau ya, mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejak beliau. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Doa dan nasihatnya saya juga nanti minta doa lagi, minta nasihat lagi. Mudah-mudahan bisa ngikutin makanya Ustaz, jadi manfaat, jadi kebaikan. Dan pemirsa juga mudah-mudahan bisa belajar di hikmah yang luar biasa. Pokoknya kalau pengen terus nyari acara yang penuh hikmah, dapat manfaat dari orang-orang luar biasa, udah jangan kemana-mana. Selalu aja saksikan, selalu di acara Sah, Salah dan Hikmah, setiap Sabtu dan Ahad. Itu nanti setiap beres acara Damai Indonesiaku di siang hari ya. Gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.